Jadi pilihannya tuh kerja nggak mungkin umur 40, terus ngobrol sama ibu sama ayah, sekolah lagi aja deh tak, kayak gitu. Besoknya dia ke rumah, bilangnya apa? Sudah diputusin sama saya dan bapak, gratis buat Mbak Tita. Jadi orang sukses dong, dia bilang gitu. Bukan gimana ya Ria ya, ceritanya bukan gak mau pisah ya. Kalau di belakang kita udah seperti itu, terus dia memutuskan keluar dulu gitu ya. Terus ya banyak lah cerita di belakang-belakang itu orang yang pengen menyatukan kita lagi. Cuman kan namanya kepercayaan ya, trust itu susah ya Ria ya. Kita rasanya kita udah berusaha menerima awalnya, tapi setelah yang titik yang banget yang dia pergi itu ya bener-bener yang rasanya sudah gitu loh. Lepas. Dan itu your decision ya? Ya. Aku mikir nggak deh, udah selesai deh. Ini nggak mungkin hidup kayak gini, kayak gitu loh. Aku punya potensi kayak gitu. Aku bisa lah, insya Allah kayak gitu loh Ria. Jadi ya ada kekuatan dari dalam diri didukung sama orang tua. Iya. Akhirnya berani ngambil keputusan yes, udah cukup gitu ya. Aku udah ngomong sama ibu sampai gini, Bu, udah nggak mau. Itu love yourself tuh. Iya, aku nggak mau lagi. Pokoknya nggak selesai kayak gitu. Orang tua kan nggak boleh ya sebenarnya. Kalau masih bisa didiskusikan, coba kita ngomong ketemu. Enggak Bu, udah Bu, gitu loh. Karena nggak mau lagi gitu loh. Rasanya tuh apa ya Ria ya, susah cukup, ya. Sudah cukup lah kayak gitu. Karena pengorbanannya juga udah banyak ya Tit. Cuma memang kan mikirnya aduh nih cari duit gimana ya, gitu loh. Ya ini kebanyakan ya dari para wanita tuh banyak loh Tit yang ngobrol kalau saya terpaksa untuk berada tetap meskipun dalam tanda kutip nih dianiaya ya. Aniaya secara emosi itu karena mikirin anak-anak masa depannya seperti apa. Bener ya? Betul. Dan seolah-olah nggak ada jalan keluar kecuali bertahan, kompromis, bertahan dalam kondisi yang hati dia sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedih banget gitu ya. Tapi Tita berhasil nih keluar dari lubang jarum itu dan ngambil untuk ya saya bisa gitu. Jadi pilihannya tuh kerja nggak mungkin umur 40, terus ngobrol sama ibu sama ayah, sekolah lagi aja deh tak, kayak gitu. Sekolah lagi gimana masuk Unpad gitu mikirnya. Otak udah 16 tahun nggak dipakai Ria, kebayangkan? Buka buku pun enggak, cuma ngurusin anak aja. Udah coba aja sekolah kata ibu kayak gitu. Ya udah deh, daftarlah di Unpad tahun 2012 kan, 2011 akhir kan kejadian, 2012 penerimaan mahasiswa langsung daftar. Memang kata Allah harus jadi notaris kali ya Ria ya. Masuk Unpad bisa mengalahkan anak-anak fresh graduate gitu loh ya, jadi bisa masuk gitu loh. Alhamdulillah gitu, bisa masuk. Jadi sekolah lagi sambil ngurus anak 3. Iya, jadi mereka sekolah, anterin sekolah, pokoknya kita juga sekolah, siang jemput mereka, antar les, segala macam. Pokoknya ternyata memang sibuk itu yang bisa membuat kita kuat, juga menyembuhkan semuanya tuh dengan sibuk Ria. Semuanya nggak ada yang namanya kita tuh sempat drop banget tuh nggak ada. Benar-benar langsung bangkit aja. Udah kayak gitu loh, ada Allah tenang aja gitu, ada Allah kayak gitu aja. Ada Allah tenang aja. Itu teks kita ya. Bahwa ada Allah tenang aja. Ada Allah tenang aja. Jadi begitu ada episode kehidupan yang menghantam, itu sih ngehantam ya tak ya. Iya, itu bukan menghantam lagi, karam udah. Karam. Kita punya impian udah beng aja ya. Tapi ada Allah tenang aja. Masuk ke posisi balik sekolah meskipun lu masih paling tua tuh kali ya. Nggak ada ngambil MBA ya? Notaris. Jadi yang paling susah tuh sebenarnya bukan sekolahnya Ria, membesarkan hati anak-anak itu yang lebih susah. Ya cerita dong. Itu yang membesarkan mereka bahwa nggak ada apa-apa kayak gitu misalnya. Tenang aja baik-baik aja gitu loh, semuanya baik-baik aja gitu. Terus tapi kita memang satu, nggak pernah mengajarkan mereka membenci gitu ya. Jadi nggak pernah yang namanya ayah kamu tuh gini nggak. Semuanya baik-baik aja, tenang, ayah orang baik kok. Coba ya namanya manusia ya gitu loh. Mungkin bunda juga banyak salahnya, mungkin ayah nggak sanggup ngadepin bunda kayak gitu aja. Jadi kita juga cari kita. Jadi jadi ngomongnya kayak gitu. Jadi udah akhirnya, tapi kita sekarang efeknya bagus banget Ria. Mantan itu sayang banget sama anak-anak. Dia sayang sama kamu juga. Enggak. Dia support banget. Jadi kita itu jadi kayak tim aja membesarkan anak sama-sama gitu loh. Jadi idolanya anak-anak itu ayahnya. Pengen jadi kayak ayah, pengen jadi kayak ayah, sukses kayak ayah gitu loh. Jadi kayak yang gede kan, ayahnya dokter, dia pengen jadi dokter juga. Alhamdulillah kan Juli ini insya Allah pelantikan. Jadi dokter ya. Alhamdulillah. Yang kedua juga lagi skripsi, insya Allah selesai juga. Ya yang tinggal SMA
akan satu lagi. Tapi memang apa ya, kalau yakin aja lah, Allah akan bantu aja, kayak gitu aja. Intinya. Banyak Terus, sekolah lulus jadi notaris. Ada kisah yang sangat banyak itu. Ya. Cerita dong miracle-nya, Tak. Kan udah dibilang ya gimana cara cari duit kan tadi ya. Berarti memang nggak punya duit dong pada saat itu. Cuma memang Tita waktu itu selalu punya tekad gini, jangan nyusahin ayah sama ibu lagi, jangan nyusahin adik-adik sama kakak gitu ya. Gimana cara cari uang? Waktu itu jualan online kan, mulai pakai BB segala macam gitu ya. Itu untuk bayar kuliah segala macam. Cuma alhamdulillah anak-anak kan dibiayain bapaknya. Gimana pun juga bapaknya nggak lepas gitu. Tita harus berjuang untuk diri sendiri dong. Sekolah kan mahal ya Ria ya. Terus biaya hidup tuh bukan cuma duit makan doang kan sebenarnya, banyak lagi teteh benginya itu anak-anak tuh harus gimana. Jual online segala macam. Oke, masih bisa bertahan sampai lulus gitu. Pada saat mau buka kantor yang lucu lagi. Aduh, ngontrak tuh mahal banget dong gitu. Masa aku harus jual mobil gitu? Mobil cuma untuk sama anak-anak gimana buat dong? Antar jemput lagi ya. Terus doa aja. Doanya pokoknya jangan, doa tuh di tahajud itu mintanya gini, ya Allah, aku minta kantor dong kayak gitu. Tapi aku nggak mau ngutang. Aku selalu bilang kayak gitu. Setiap aku minta sama Allah pasti ngomongnya jangan ngutang ya Allah, jangan ngutang ya gitu ya. Itu bener-bener loh luar biasa. Aku tuh bukan orang yang suka nenangga gitu ya, bukan ya. Tapi pas abis diantar sekolah, aku mau masuk rumah, ada ibu-ibu lewat, negur, nanya, Tita gimana sekarang? Orang kan sudah pada tahu ya di komplek itu kasusnya Tita gitu ya. Iya Bu, sebentar lagi mau buka kantor kayak gitu. Sekolahnya udah selesai. Terus dia bilang, kantornya di mana? Dia bilang, disebutin lah satu daerah. Udah dapet? Belum Bu, nanti aja. Padahal dalam hati, duitnya di mana? Duitnya di mana gitu. Terus dia bilang, kalau daerah itu saya punya ruko loh, Tak. Dia bilang gitu. Oh gitu ya. Yuk kesana yuk, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya nggak deket-deket banget loh Ria. Bayangin, cuma tetangga yang sekali-sekali say hello aja. Terus, oh boleh Bu, besok ya Tak, dia bilang gitu. Besoknya kita kesana. Dalam hati, wah ruko ini mah mahal gitu loh Ria ya. Nggak mungkin lah bisa ngontrak dari sini gitu. Tapi luar biasanya, dia nanya setelah itu, Tak gimana, suka nggak? Ya suka kan Ria, siapa yang nggak suka ya, udah tempatnya bagus. Cuma ibu berapa sih kontrakinnya gitu. Terus dia bilang, oh iya ya, dia bilang dia belum mikirin dong mau ngontrakin gitu loh. Sebentar saya ngomong sama bapak, dia bilang gitu. Besoknya dia ke rumah, bilangnya apa? Sudah diputusin sama saya dan bapak, gratis buat Mbak Tita. Jadi orang sukses dong, dia bilang gitu. Itu Ria, makanya kan yakin banget Allah jangan ngutang tuh, dia bilang gratis. Hah gitu ya? Dia cuma bilang gini, dibagusin ya Ta rukonya, dicat, pokoknya bikin cantik, dia bilang biar nanti banyak kliennya, kita jadi orang sukses gitu. Subhanallah. Hari gini kan kalau dipikir kan semua orang materi ya, apalagi ruko yang bisa dikontrakin berapa puluh juta ya Ria. Dia enggak. Yang jelas nih kalau buat insight nih buat kita semua ya, punya impian, terus doa. Betul. Nanti ada jalan yang nggak disangka-sangka gitu ya Tak ya. Pokoknya itu yakin, rezeki yang tidak disangka-sangka yang sampai. Iya, makanya yakin banget. Pokoknya ada Allah yang nolongin. Pokoknya Allah pakai. Jadi segala sesuatu seperti teman nanya. Orang kan teman-teman pada nanyanya kan Bunda ya, Bunda Tita. Bun, kontaknya di mana? Jawaban tuh selalu gini. Udah dipersiapkan sama Allah, cuma belum dikasih tahu. Aku selalu jawabnya kayak gitu Ria. Buat teman-teman yang punya impian, entah itu mau buka usaha atau apa, coba dibilangnya kayak gitu. Udah dipersiapkan sama Allah, cuma kita aja belum tahu. Dia mau kasih tahu. Setelah dapat itu, teman tahu ceritanya, mereka selalu bilang, itu kan omongan Bunda. Udah disiapin sama Allah, ternyata udah dikasih tahu tuh itu tuh gratis lagi, gitu. Subhanallah. Tita ini ngalamin episode banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah ngebangkitin diri sendiri sebagai perempuan yang sudah komitmen menjadi profesional. Mungkin takdirmu adalah profesional kali ya, Tit ya. Kemudian pada prosesnya tuh harus benar-benar ngebangun sendiri. Ya kan? Benar-benar ngebangun sendiri. Ngebangun sendiri dan dari usia 40 tahun dong. Pertolongan Allah sungguh-sungguh luas. Tapi namanya hidup tuh kita nggak manja ya, karena selalu akan ada ujian ya Tak ya. Pasti akan ada ujian dan we have to undergo all of that gitu. Betul. Ya untuk bisa ngejalanin itu. Tak, kalau ngelihat ke belakang hikmah apa aja jadinya Tak yang didapat sebagai pelajarannya kita? Hikmahnya ya, apa ya Ria, sabar yang pertama. Bener itu sabar itu pada saat dapat masalah kayak gitu ya cuma satu, sabar dulu. Terus ikhlas, bener itu juga sabar dan ikhlas kan Ria bilang ikhlas. Jadi
aku ikhlas banget ngadepin itu tanpa pengen membalas dengan itu kenapa dia melakukan aku seperti itu. Padahal jadi aku kamu nggak pingin marah, pingin nonjok, kepingin aku punya ya temen ya, ini temenku nih. Hah? Aku nemenin dia waktu sidang cerainya dong. Terus? Itu dia tuh benar-benar sholat dan pingin banget suaminya itu susah gitu. Oh, nggak perlu ya? Enggak. Teman-teman nggak perlu. Enggak. Aku selalu bilang kayak gini, ayahnya semakin sukses, itu anaknya, efeknya ke anaknya. Bangga ayahnya sukses banget gitu loh. Jadi terus jangan berusaha untuk membalas, jangan pernah ada marah. Udah biarin aja, itu memang sudah skenario Allah. Udah aja. Berarti memang selesai. Menerima segala sesuatu sebagai sebuah ketetapan. Akhirnya kita bisa, dia juga respect banget ke kita jadinya. Jadinya kita bisa kompak gitu loh. Jadi kita udah ngatur banget, dia mengurus anak memang total kita ya. Dia cuma memang materi dari dia semua. Cuma memang dia tiap minggu ketemu anak-anak. Dia ada momennya dia liburan akhir tahun kemana, ke Eropa, kayak kemana ya silakan, kita nggak pernah menghalangi Ria. Jadi pada saat mereka pergi liburan sama ayahnya, aku cari liburan sendiri dong. Aku umroh atau aku ngunjungi orang tua gitu. Nanti anak-anak pulang ke Bandung, ketemu lagi di Bandung. Jadi tidak merasa sendiri, nggak lonely gitu di rumah. Jadi gimana kita aja ya sebenarnya ya. Cuma satu, jangan pengen balas dendam itu. Jangan marah, jangan balas dendam tuh jangan banget lah. Maafin aja kalau kita tuh. Orang jahat gimana pun maafin aja, maafin. Jadi ngajarin anak tuh cuma itu aja. Ada orang jahat juga maafin aja, nak. Biar Allah yang tahu caranya seperti apa, gitu aja. Wow. Iya. Sebenarnya belum soal agama nggak terlalu itulah ya Tita juga ya, bukan yang paham banget. Cuma yang Tita tahu untuk survive di dunia ini ya itulah sabar, ikhlas, yakin sama Allah, udah gitu aja. Wow. Insya Allah. Aku speechless nih. Aku speechless karena begini ya. Sikap attitude-nya Tita itu menunjukkan bahwa sebagai wanita mandiri, beliau memutuskan tidak menjadi victim. Nah, victim ini play yang sangat berat teman-teman, karena kebanyakan yang ngalamin hal yang sama, dia play as a victim. Karena play as a victim, mereka biasanya kan marah. Padahal marah kan ruginya juga di dirinya sendiri juga, anak-anak juga jadi nggak happy. Jadi apa ya, kita kalau udah merasa seperti victim, kita pengen balas dendam dong, iya kan? Kalau aku nggak ada, aku nggak pengen balas dendam sama sekali, biarin aja, dia bahagia, biarin aja. Kan ada yang bilang, tak kamu kok kayak gitu sih, itu kan bisa dilaporin gitu ya, dia bisa kena pecat loh, kayak gitu. Terus dia bilang kalau dipecat, apa untungnya buat aku? Oh my God. Gitu dong. Aku punya masa depan, dia punya masa depan, kayak gitu aja. Ya, jadi kamu optimis dan sangat self confident. Titit, tadi dulu aku penasaran. Ada dong lowest moment. Gitu. Itu caranya ngatasin lowest momennya gimana? Ada sih ya, pada saat seperti itu, misalnya anak-anak tidur yang pasti ya. Kan kita kan ngurusin anak dari pagi sampai malam sendiri ya. Itu ada sih ya. Coba cepet-cepet sholat aja. Nangis sih boleh ya, nangis tempat gitu. Misalnya lagi ngapain tiba-tiba, kok kayak gini banget sih, hidup susah banget sih, nangis. Ada dong. Iya, nangis. Habis itu cepet-cepet wudhu aja, sholat aja, bilang, ya Allah tolongin, kayak gitu. Ya Allah, itu jadi ngomongnya kayak gitu, tolongin dong, ya Allah tolongin, kayak gitu. Itu resep yang luar biasa sekali ya. Jadi oke. Jadi ya namanya hidup pasti kita diuji, kemudian ujian itu terjadi pada saat-saat drop, momen sangat lemah, ya baliknya ya kasih space sedikit sama diri kita untuk nerima bahwa ya kita lagi sedih. Betul, habis itu tinggal sholat dan berdoa. Iya. Terus doanya tuh paling ya Allah tolongin, ya Allah. Jadi ngomongnya cuma ya Allah tolongin, ya Allah tolongin, ya Allah tolongin, banget tolongin. Kayak gitu aja ngomongnya, udah nggak bisa ngomong lagi. Allah udah tahu lah kesedihan kita tuh kayak gimana. Kalau kita udah ngerasa Allah tahu kok. Cuma ngomongnya tolongin ya Allah. Itu setiap ngomong kayak gitu sepertinya berapa kali kejadian tuh aku selalu bilang, ya Allah pengen ini, tolongin dong, tolongin. Itu kejadian loh Ria. Alhamdulillah. Aku lupa deh, banyak pokoknya seperti itu. Jadi bergantung tuh cuma sama satu itu aja, sama Allah. Jangan bergantung sama orang, udah gitu aja. Relax, you are in the good hands of Allah. Iya. Kalau sudah ada yakin, yang lain insya Allah apa yang kita inginkan terjadi atas izinnya. Atas izin Allah. Iya. Tapi kita harus nggak boleh punya marah sama orang, nggak ada dendam, nggak usah play victim seolah-olah kita digimanain. Kita punya kekuatan gitu ya, Tit ya, punya kekuatan sendiri. Dan yang lebih gila lagi nih, beliau nih after that rencananya mau sekolah lagi ya Tita. Ini mau minta doanya Ria ya. Ini sudah tahap final sih sebenarnya, interview ya, pengen S3. Insya Allah S3 di Unpad juga.
promotor segala macam udah oke. Cuma kan kita nggak tahu ya jalannya ya. Kalau kata Allah ini rezeki kita sekolah lagi kayak gitu aja. Ya sekolah lagi tuh dengan pertimbangan anak-anak udah gede, dua-dua udah mau kerja dong berarti kan dua-duanya mau menikah ya, udah ada pengen ada yang menikah gitu. Oh tinggal satu lagi dong, Eca gitu. Oh kesibukan aku berarti udah mulai berkurang ya. Ya apa lagi? Udah aku makin jadi dosen gitu. Oh Masya Allah. Jadi bahkan anak-anak juga udah ini kita udah nyiapin untuk apa yang bakal bawa manfaat ke depan gitu ya Tita. Mau jadi apa sih Bu? Pengen jadi dosen ya. Pengen dosen karena apa Bu? Pengen berbagi ilmu semuanya. Jadi iya. Jadi teman-teman sekarang itu kalau ngelihat ke belakang itu cuma berpikir gini, waduh 2011 ke sekarang 10 tahun dong berarti kuat banget ya aku ngelewatinnya gitu loh. Kayak bersyukur gitu ya Tak ya? Oh bersyukur banget, aku hebat banget dong ngelewatinnya karena Allah gitu. Aku kuat banget bisa lewat ini sampai ya kan sekarang coba kebayang Ria. Eca yang paling kecil kan, itu kelas 1 SD. Sekarang dia udah SMA, yang satu udah mau selesai semua. Berarti berapa tahun ya? 2011, 10 tahun? Dalam 10 tahun achievement-nya luar biasa. Karena bersandar sama Allah semata, sama tempat kekuatan diri supaya hati kita terus bersih. Meskipun dia menganiaya teman-teman. Oke. Karena kan kita kalau udah pengen dendam tadi kan jahat banget lah ya, rusak semua. Rusak diri kita sendiri ya. Jadi jangan jealous sama orang. Karena kalau kan seperti ini, kita sama-sama di Bandung kan aku punya yang namanya satu angkatan dulu waktu saat mantan sama-sama sekolah spesialis kayak gitu. Kalau ngelihat, oh mereka hidupnya sekarang udah sangat seperti apa gitu ya. Kan ada orang merasa aduh aku kok begini. Harus mulai dari awal lagi. Jangan ada seperti itu kayak gitu loh. Jangan, udah biar aja orang hidupnya dia, aku hidupnya aku gitu loh. Jadi lakukan yang terbaik aja buat hidup. Balik lagi ikhlas lagi aja. Dia punya jalannya, aku punya jalanku. Kita tidak dalam kompetisi, kita hanya harus lebih baik dari kemarin. Itu banget. Aduh. Pokoknya we are on our own track. We just have to be better than yesterday. Oh my God, Tit. Iya. Nah, kalau Allah nakdirin kamu punya jodoh lagi, penasaran ya? Itu itu diimpikan, diinginkan atau tidak? Enggak, oke. Sampai berkali-kali tuh, sampai banyak orang ngomong kenapa sih Tak nggak mau kayak gitu. Nggak tahu, perasaan aku cuma pengen hidup anak-anak dulu aja. Anak-anak sukses, anak-anak nggak tahu ya, memang nggak kepikiran ya. Jadi bukan prioritas lah kayak gitu loh. Tapi nggak pernah menutup kemungkinan, kita kan nggak boleh ya, namanya Allah berencana, masa kita dipertemukan kita menolak. Cuma sampai saat ini memang tidak tergerak ya, nggak mau aja gitu loh. Jadi balik lagi di dalam hati sih nggak netral aja. Netral. Tapi kalau memang Allah berkehendak, ya kita nggak boleh. Nggak bisa dong. Why not? It's probably another episode of life. Tapi memang tidak pernah jadi doa khusus banget, nggak pernah. Pengen ketemu. Oh sengaja pengen gitu, enggak sama sekali kepikiran, enggak tahu ya, karena habis waktu sama anak-anak ya. Karena sampai sekarang juga yang SMA yang terjemput sekolah aku, bukan sopir, aku nggak pakai sopir segala macam. Jadi antar dia sekolah, aku kantor, jemput sekolah, terus nganter dia les sampai sore, aku pulang ke rumah sama-sama gitu. Jadi, oh my God. Jadi aku nggak lepasin dia. Luar biasa banget. Tita is such an inspiring friends for me ya, jadi wanita yang luar biasa, makanya dia sehat, cantik, dari hati. Dan perjalanannya mungkin berliku. Semua dari kita punya kisah teman-teman. Yang membedakan adalah cara kita ngambil sikap ya, cara kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang sangat kritikal dalam membentuk kita yang lebih baik gitu. Dan I'm so proud of you Tita, proud of you karena pilihan-pilihan hidupmu, pilihan-pilihan yang luar biasa. Dan I guess the rest of our life is the best of our life. Harus itu ya kan. Apalagi sudah fasenya sekarang kita harus kayak gitu. Jadi tapi kita keep happy. Pada saat 2010 itu Ria, aku tuh doa di Rodoh itu aku pengen jadi notaris. Terkabul. Aku ngomong banget ya Allah, aku pengen jadi notaris pada saat itu memang. Dan itu adalah jalan keluar untuk bisa ngatasin tantangan hidup tadi ya. Benar. Pria idaman itu. Iya benar itu. Aduh, perjalanannya berliku banget deh. Sip. Oke, waktu juga yang memisahkan kelas ini luar biasa. Episode kita kali ini banyak bahas soal pain.
pain itu katanya nyeri, sakit, situasi yang tidak mengenakan. Banyak orang yang takut dan kemudian dia menghindar dari pain. Ada beberapa yang memang perjalanan hidupnya dibenturkan dengan pain. Ada yang memilih kalah dan kemudian tergerus gitu ya, complaining, marah terhadap diri sendiri. Ujung-ujungnya tadi Mbak Mada bilang ntar bisa jadi depresi misalnya. Tapi ada lagi yang cepat bangkit dan kemudian menata ulang hidupnya, reset atau istilahnya transformasi diri. So teman-teman, begitulah saya dan sahabat tercinta saya, Tita. Satu perjumpaan itu pasti karena Tuhan berkehendak sesuatu. Terima kasih banget ya Tita for all the generation dan kesempatan untuk semua buat sahabat yang belajar. Gitu. Oke, aku Ria Mirza. Sekali lagi buat kamu yang punya kisah dan kamu berpikir ini saatnya berbagi dan siapa tahu manfaat, mungkin bisa ditulis di komen. Nah, kontak kita ya Tit ya. We are nobody. Follow Instagram yang Solehalita. Oh iya dong, jangan lupa. Komunitasnya, komunitas berbaginya Solehalita Community Instagram. Follow ya. Follow Instagramnya dan follow actionnya. Ya. Karena kamu di tempat kamu bisa loh ngeborong gerobak. Bisa dan kasih makan untuk sesama. Karena paling bahagia itu kalau kita udah punya manfaat ya. Betul. Oke, gitu aja sore ini. Sore ini kamu nontonnya kapan, boleh pagi, siang, sore, malam. Tapi mudah-mudahan apapun yang kami bagi bisa bawa manfaat buat hidup yang jauh lebih indah. Thanks Allah for everything. Salam.